Cuma kalau di secara umum ya, tidak bisa kita jelaskan ya, karena di negara kita ini ya, bukan hanya mayoritas Islam ya, ada Kristen, ada Buddha ya. Jangan sampai mereka dengar Korea seperti itu ya. Yang jelasnya inilah perkataan Allah, firman Allah ya. Biasanya nanti di akhirat kelak itu tidak ada agama lain yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala selain agama Islam ya. Adapun mereka yang di luar agama Islam, kata Allah itu mereka itu adalah orang yang rugi ya. Kenapa rugi? Karena capek-capek beribadah di dunia menurut keyakinannya mereka, tapi tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu, tidak diakui. Meskipun mereka berkorban, berinfak, bersedekah ya, sekian miliar, sekian triliun waktunya di dunia, tapi di hadapan Allah itu tidak ada artinya. Mereka jauh karena tidak didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ketahui ya. Makanya nanti di akhirat kelak itu akan ada orang yang mencari amalannya ya. Di mana amalanku sewaktu di dunia? Saya sering nyumbang, saya sering begini, tapi terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu tadi mereka tidak ya beriman kepada Allah, artinya mereka tidak ya berada dalam zona yang dikatakan ayat ini ya. Bahasanya agama di sisi Allah itu hanya Islam ya. Barang siapa mencari agama di luar Islam kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan ya diterima segala amalan ibadahnya karena tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di akhirat nanti dia akan termasuk orang yang rugi kayak tadi, capek-capek kami di dunia menyumbang, beribadah sesuai dengan apa yang mereka ada, tetapi tidak mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Beda dengan orang yang memang Islam ya. Jadi orang Islam itu salah satu keuntungannya nanti ya. Ya mungkin saya sudah jelaskan ya. Bahwasanya bagaimanapun mereka orang Islam ya, kendati mereka di dunia sering berbuat buruk ya, bahkan banyak dosanya, meninggal, tapi mereka dalam keadaan muslim dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik ya. Karena orang Islam itu sejatinya nanti masuk semua jadi surga ya. Cuma satu, ketika kita banyak berbuat dosa ya, maka dicuci dulu ya. Di laundry dulu ya. Di laundry dulu kalau orang Islam. Bersihkan dulu dosa-dosanya. Jadi juga mau berpendirian puasanya biar beda. Di laundry juga. Masuk jadi nanti surga. Tapi laundry itu bukan main. Satu hari itu nanti di akhirat terasa sering disiksa orang. Jadi hati jangan main-main. Ya, kita ingin itu ya. Kalau bisa kita selamat. Kalau bisa tanpa hisab ya. Masya Allah. Seperti dikatakan dalam sebuah hadis ya. Misalnya ada kalau tidak salah 70.000 ya. Yang masuk surga itu tanpa hisab. 70.000. Masya Allah. 70.000 ya kalau tidak salah. Tapi itu pun sudah didahului oleh satu orang. Namanya sahabat itu Ukasyah ya. Ukasyah yang dulu ketika mendengar hadis ini, beliau yang duluan ya. Bahkan mereka mendahului Umar, mendahului Abu Bakar, sahabat-sahabat yang mulia. Ini Ukasyah namanya. Jadi 70.000 itu sudah dikurangi satu orang ya. Karena Rasulullah sudah menjanji kepada salah satu sahabat ini bahwasanya kami termasuk dengan kata ya menjaga tahu tidak apa Allah Subhanahu wa taala ya. Karena orang yang tanpa hisab ini nanti ya, orang yang betul-betul waktu hidup di dunia hidupnya bagus ya, tidak pernah mempersekutukan Allah. Jadi ini orang yang seperti ini akan masuk surga tanpa hisab ya. Termasuk juga orang yang mati syahid ya. Termasuk saudara-saudara kita di Palestina ya, dan mereka yang gugur ya, tergolong sebagai jahid sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk VIP, masuk surga ya. Jadi periksa lagi nanti bagaimana waktunya hidup di dunia. Jadi mereka langsung masuk surga ya, VIP. Tidak ada istilahnya periksa lagi seperti itu. Ya, itu sedikit ya tafsir yang kita bisa bawakan pada hari ini.
masuk di pembahasan kita ya. Ini ya. Jadi kita dengar ya keutamaan dua sholat ini ya. Orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah ya. Artinya mereka senantiasa menjaga ya sholat berjamaah ya, terutama sholat subuh dan asar ya. Kenapa hanya dua sholat ini ya? Kenapa tidak disebutkan yang lain ya? Ada yang bisa jelaskan kenapa tidak disebutkan sholat zuhur ya, sholat maghrib, sholat ya? Kenapa di sini cuma disebutkan dalam hadis sholat subuh dan asar ya? Siapa yang bisa jelaskan ya? Berat tantangannya Ustaz Ya, berat tantangannya. Jadi dua sholat ini adalah termasuk bukan berarti ya, sholat yang lainnya itu tidak sulit ya. Pada dasarnya itu semua agak susah ya. Tetapi yang di sini ditekankan adalah dua sholat ini ya. Kenapa? Karena kedua sholat ini adalah pertama sholat asar itu adalah ketika enak-enaknya orang beristirahat ya. Puncak-puncaknya di situ orang beristirahat. Kadang kalau kita beristirahat di situ kita lupa, asar ya. Apalagi tertidur kayak biasa. Jadi sampai selesai orang sholat asar ya. Begitu ya, saking pentingnya sholat asar. Yang kedua sholat subuh ya. Kadang itu ini yang paling susah ini sholat subuh ya. Nyaman lah tidur. Enak tidur kan. Bangun ke sholat subuh ya. Apalagi di hujan-hujan ya. Ini yang paling susah ini ya. Tantangan besar. Kalau bukan memang imannya yang kuat sudah itu. Apalagi penanda kemana sampai Mau umroh. Hujan itu ya. Lagi ada mama di situ ya. Orang yang melakukan sholat subuh dan asar berjamaah ya, berjamaah 9 ya. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan orang yang didoakan ya. Ini ya. Orang-orang yang mendapat doa malaikat selanjutnya adalah orang-orang yang mendoakan saudaranya ya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut ya. Ini kemuliaannya kalau kita mendoakan orang-orang ya. Contohnya kita bertemu dengan saudara kita ya. Pertama kita lihat di media sosial kan saudara kita Palestina. Kita doakan mereka, maka kita juga akan didoakan mereka ya. Jadi mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan orang yang doakan ya. Yang ke-10 ya. Kemudian disini disebutkan ya, orang yang membelanjakan hartanya atau menginfakkan hartanya, infak ya. Orang yang senantiasa berinfak ya, atau bersedekah ya. Jadi orang yang senantiasa membelanjakan harta atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita jelaskan ya, infak dan sedekah itu beda sedikit ya. Apa yang masih ingat itu ya? Apa bedanya infak dan sedekah ya? Dalam Al-Quran dikatakan infak wa anfaqu ya, infakkanlah harta. Ada juga ayat mengatakan sedekah ya, bersedekah. Apa bedanya sih ya? Ada yang masih ingat ya? Apa itu infak, apa itu sedekah ya? Jadi kita jelaskan masih ingat ya, karena kita jelaskan dulu ya. Infak itu apa, sedekah itu apa ya? Kadang kita pengertian tak sama itu infak dan sedekah ya, padahal beda-beda sedikit ya. Ada yang masih ingat ya? Apa itu infak ya?